Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Irma dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji kualitatif dan uji kuantitatif urin. Boleh di next. Berikut asisten laboratorium yang mengajar di kelas, yaitu ada Kak Hapstianing Dwi Mustika, Kak Ilham Maulana, dan Kak Muhammad Rizky Warfin. Boleh di next. Berikut anggota dari kelompok 7, ada saya Delia Widaristi dengan NIM Entertera, dan Afianti dengan NIM Entertera, dan Rodato Widat dengan NIM Entertera. Boleh di next. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada sejarah urin atau urinalisis, definisi, physical karakter yang meliputi volume, color, odor, specific gravity, dan chemical analysis, yaitu ada pH, glukosa, dan protein. Boleh di next. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah urinalisis. Bisa di next. Sejarah urinalisis yang pertama, analisa urin merupakan awal mula pemeriksaan kedokteran di laboratorium. Jadi sebelum ada pemeriksaan darah, pada pemeriksaan gula darah dan lain-lain, pemeriksaan urin sebelumnya sudah ada. Jadi awal mula para klinisi sebelumnya dalam mendiagnosa penyakit itu menggunakan sampel urin. Lalu rujukan untuk pemeriksaan urin dapat ditemukan pada gambar manusia yang di samping berikut yang terdapat di gua atau tenaga medis dahulu menunjukkan memeriksa labu berbentuk kandung kemih berisi cairan atau urin dan berbentuk hieroglif Mesir. Sejarah urinalisis itu sendiri sudah ditemukan yang dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sejarah yang menunjukkan adanya gambar manusia yang ada di dalam gua yang melakukan suatu pemeriksaan seperti pada gambar yang diperkirakan yang diperiksa itu adalah sampel urin. Yang dibuktikan dengan adanya hieroglif yang merupakan tulisan abjad Mesir kuno yang ditemukan beberapa bukti ilmiah yang menyatakan pemeriksaan urin itu sudah ada pada sebelumnya. Lalu Hippocrates pada abad ke-5 sebelum Masehi menulis buku tentang uroskopi. Jadi pada abad ke-5 sebelum Masehi, para ilmuwan masih menggunakan metode uroskopi atau secara visual atau masih melihat warna dari sampel urin tersebut sehingga dapat didiagnosa penyakit. Lalu boleh di next. Kemudian peningkatan pemeriksaan urin berlanjut pada tahun 1140 Masehi, yaitu bagan warna dikembangkan yang menggambarkan kebermaknaan 20 warna urin yang berbeda. Jadi pada tahun 1140 Masehi ini sudah dikembangkan metode 20 warna urin yang berbeda. Yang misalkan kalau urinnya berwarna coklat berarti menandakan pasien tersebut terkena gagal ginjal dan sebagainya. Dokter mampu mendapatkan informasi diagnosis dari observasi dasar seperti warna, bau, volume, viskositas, dan kemanisan. Jadi kemampuan para klinis saat itu hanya mampu memberikan informasi diagnosis secara observasi dasar yang meliputi warna, kekeruhan, bau, volume, viskositas, dan kemanisan. Jadi karena pada masa itu belum ditemukan reagen-reagen kimia untuk melakukan suatu reaksi. Selanjutnya di tahun 1694, Frederick Dekkers mengembangkan pemeriksaan urin untuk memeriksa glukosa menjadi penemuan glikosuria dan albuminuria dengan mendidihkan urin. Jadi pada tahun 1694 pertama kali ditemukan suatu reagen kimia di mana sampel urin itu dicampurkan dengan reagen kimia dengan dilakukan pembakaran atau uji lidi, sehingga terbentuk endapan atau perubahan warna. Jadi teori sebelumnya mengenai uji semut dan uji rasa sudah terkalahkan dengan metode ini. Glikosiria itu artinya adanya kandungan gula dalam urin tersebut, dan albuminuria artinya adanya kandungan albumin atau protein pada sampel urin tersebut. Kemudian salah satu terobosan baru di dunia kedokteran itu terbaru pada abad ke-17, yaitu Thomas Addis menemukan pemeriksaan sedimen urin dengan mikroskop dan mengembangkan metode perhitungan sedimen mikroskopik. Jadi pada abad ke-17 sudah mulai dilihat elemen-elemen sel seperti leukosit, eritrosit, dan bakteri. Pada gambar yang pertama itu merupakan pemeriksaan sedimen urin dengan mikroskop di mana elemen-elemen sel yang diperoleh dari sampel urin
dapat mendiagnosis penyakit dari pasien tersebut. Lalu untuk gambar yang kedua, dikembangkan metode dipstick yang saat ini digunakan, yang metode ini yang bisa mengukur pH, bilirubin, dan glukosa berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Namun kekurangannya, metode ini dianggap tidak efektif karena setiap orang bisa membaca warna yang berbeda-beda sehingga diagnosisnya pun juga berbeda-beda. Lalu untuk gambar ketiga, dikembangkan alat yang bernama fotometer untuk mendeteksi urin atau urinometer tanpa membaca secara visual, namun membacanya secara panjang gelombang. Lalu untuk gambar yang keempat, alat pemeriksaan urin yang ditemukan alat Sysmex yang sudah full automatic, di mana laboratorium itu hanya cukup meletakkan tabung sampel urin dan alat akan memipet sendiri, melakukan pemeriksaan sendiri, dan mengeluarkan hasil sendiri, dan alat ini sudah bisa membaca sedimen urin. Lagi next. Lalu ke bab urin, lagi next. Definisi urin. Urin adalah hasil cairan sisa dari ekskresi ginjal yang dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih yang merupakan bagian dari sistem urinaria. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul sisa dalam darah yang difiltrasi oleh ginjal serta untuk menjaga hemostasis cairan dalam tubuh. Lagi next. Komposisi urin yang pertama secara umum terdiri atas 65% air dan 5% zat terlarut yang meliputi urea dan bahan kimia organik dan anorganik yang larut dalam air. Urin menyusun hampir separuh total zat padat yang larut dalam urin. Zat organik lain kreatinin dan asam urat, sedangkan zat padat anorganik utama yang larut dalam urin yaitu ada klorida, antrium, dan juga kalium. Zat lainnya ada hormon, vitamin, jenis obat-obatan yang dikonsumsi. Urin juga dapat mengandung elemen lain seperti sel, silinder, kristal, mucus, dan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan lain-lain. Peningkatan jumlah elemen tersebut sering menandakan adanya kelainan atau penyakit pada saluran kemih. Boleh di next. Lalu ada urinalysis, bisa di next. Urinalysis adalah suatu metode pemeriksaan yang dilakukan melalui analisa terhadap spesimen urin di suatu laboratorium, yang bertujuan untuk menentukan diagnosis penyakit, memantau keadaan fungsi organ tertentu, dan memantau perburukan penyakit serta efektivitas terapi. Boleh di next. Tujuan urinalysis sendiri yang pertama ada menunjang diagnosis suatu penyakit, sebagai pemeriksaan atau penyaring atau screening, contohnya deteksi narkoba. Yang ketiga, memantau perjalanan penyakit. Dan keempat, memantau efektivitas atau komplikasi pengobatan. Boleh di next. Seberapa pentingkah urinalysis atau pemeriksaan urin? Urin itu mudah tersedia dan merupakan spesimen yang mudah dikumpulkan, dan juga urin mengandung informasi yang dapat diperoleh mengenai fungsi metabolik utama tubuh. Boleh di next. Jadi ada beberapa pemeriksaan urin. Yang pertama ada physical character yang meliputi volume, color, odor, specific gravity, dan chemical analysis seperti pH, glukos, protein, ketan bodies, nitrit, urobilinogen, bilirubin, dan DUT, dan microscopy of sediment seperti RBC, WBC, CAS, crystals, dan epithelial cells. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang yaitu physical karakter. Boleh di next. Physical karakter atau karakter fisik, sifat fisik yang dapat diterapkan pada urin antara lain meliputi volume, warna, kekeruhan, bau, dan densitas atau berat jenis. Banyak dari karakteristik ini yang menonjol dan dapat diidentifikasi dengan penglihatan saja, tetapi ada juga beberapa yang memerlukan pengujian di laboratorium. Adapun karakter fisik urin yang dapat diamati, yaitu ada volume urin, warna urin, bau urin, berat jenis urin, dan kekeruhan urin. Boleh di next. Yang pertama, volume urin. Volume urin sangat bervariasi, di mana kisaran normalnya adalah 600 hingga 2.500 ml per hari, dan volume rata-ratanya adalah 1.200 ml per hari.
Ginjal harus menghasilkan volume urin minimal sekitar 500 ml per hari untuk membuang limbah dari tubuh. Tabel di bawah ini menunjukkan variasi volume urin pada berbagai kelompok umur. Bisa dilihat di slide. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan merupakan klasifikasi urin berdasarkan dari volumenya. Yang pertama yaitu ada anuria. Anuria terjadi ketika tidak adanya pengeluaran urin. Hal ini dapat terlihat pada kondisi seperti gagal ginjal akut, gagal jantung, glomerulonefritis akut, dan uropati obstruktif. Yang kedua yaitu ada poliuria. Poliuria terjadi bila jumlah urin melebihi 2000 ml per hari. Hal ini mungkin disebabkan oleh diabetes mellitus, diabetes insipidus, asupan cairan yang berlebihan, dan obat-obatan seperti terapi diuretik. Yang ketiga yaitu oliguria. Oliguria adalah ketika volume urin kurang dari 400 ml per hari. Hal ini dapat terlihat pada kondisi seperti disfungsi tubulus ginjal, busung, ginjal stadium akhir, uropati obstruktif, dehidrasi, muntah, dan diare. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan volume urin. Tujuannya untuk mengetahui volume urin. Prinsipnya, volume urin diukur dengan gelas ukur dan hasil dibaca setinggi meniskus bawah. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada beker glass, sampel urin, dan gelas ukur. Prosedurnya, dimasukkan urin ke dalam gelas ukur secara perlahan, kemudian dibaca volume urin setinggi meniskus bawah. Adapun nilai normalnya untuk urin sewaktu itu tidak ada nilai normalnya. Untuk urin 24 jam, bagi urin dewasa normalnya 800 sampai 1200 ml. Untuk anak usia 6 sampai 12 tahun, normalnya kurang lebih setengah volume urin orang dewasa, dan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun kurang lebih seperempat volume urin orang dewasa. Boleh di next. Yang kedua yaitu warna urin. Warna urin normalnya adalah kuning muda sampai kuning tua, sedangkan warna yang tidak normalnya mungkin dikarenakan beberapa makanan dan obat-obatan, tetapi juga bervariasi sesuai dengan diet terakhir dan konsentrasi urin. Minum lebih banyak air umumnya cenderung mengurangi konsentrasi urin, dan karenanya akan menyebabkan warna urin menjadi lebih terang. Gambar di samping merupakan variasi warna urin dan penyebabnya. Urin tanpa warna dapat disebabkan oleh penyakit ginjal jangka panjang atau diabetes yang tidak terkontrol. Urin berwarna kuning gelap bisa disebabkan oleh dehidrasi. Kemudian urin berwarna merah bisa disebabkan oleh adanya sel darah di dalam urin, seperti hemoglobinuria dan mioglobinuria. Sedangkan urin warna orange disebabkan oleh bilirubin. Urin warna kuning tua dapat terlihat karena adanya bilirubin dan urobilin. Sedangkan urin warna coklat dan hitam dapat terlihat karena adanya melanin, methemoglobin, asam hemogentisat, dan alkaptoneuria. Sedangkan urin berwarna kuning sampai hijau dapat terlihat karena adanya biliverdin, infeksi pseudomonas, dan bilirubin teroksidasi. Boleh di next. Selanjutnya ada pemeriksaan warna urin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui warna urin. Prinsipnya warna urin diuji pada penebalan 7-10 cm dengan cahaya terang dan latar belakang putih pada sikap serong. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada beker glass, tabung reaksi, sampel urin, dan latar belakang putih. Prosedurnya, dimasukkan urin 3/4 tabung penuh ke dalam tabung reaksi, kemudian dimiringkan tabung reaksi hingga membentuk sudut 60 derajat, dan diuji warna urin pada penebalan 7-10 cm dengan cahaya terang dan latar belakang putih. Adapun nilai normalnya yaitu dari warna kuning muda hingga kuning tua. Boleh di next. Yang ketiga yaitu bau urin. Bau urin dapat memberikan informasi kesehatan. Misalnya urin penderita diabetes mungkin memiliki bau manis atau buah karena adanya keton atau glukosa. Umumnya urin segar memiliki bau yang ringan, tetapi urin yang sudah tua memiliki bau yang lebih kuat, mirip dengan amonia. Saat menahan urin, bau amonia lebih menonjol. Hal ini karena adanya pemecahan urea. Selanjutnya ada pemeriksaan bau urin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bau urin. Prinsipnya urin dibaui dengan panca indera yaitu hidung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada beker glass, sampel urin. Kemudian prosedurnya dimasukkan sampel urin ke dalam beker glass dan didekatkan ke hidung dan dikibaskan dengan tangan ke arah hidung.
Nilai normalnya yaitu baunya tidak menusuk dan juga tidak tajam. Boleh di next. Berikut merupakan tabel dari berbagai penyebab bau urin. Bisa dilihat di slide. Boleh di next. Yang keempat ada berat jenis urin. Berat jenis adalah ukuran jumlah zat terlarut per satuan volume larutan. Urin akan selalu memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air murni, di mana air itu berat jenisnya adalah 1. Hal itu karena adanya zat terlarut. Laboratorium sekarang dapat mengukur osmolaritas urin secara langsung, yang merupakan indikator zat terlarut urin yang lebih akurat daripada berat jenis. Adapun nilai normal dari berat jenis urin berkisar antara 1,005 sampai 1,030. Gambar di samping merupakan alat untuk mengukur berat jenis urin yang bernama urinometer. Untuk memeriksa keandalan urinometer ini, bisa dengan memasukkan urinometer ke dalam air dan harus membaca 1,00. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan berat jenis urin. Tujuannya untuk mengetahui berat jenis urin, prinsipnya berat jenis urin dilihat pada tangkai urinometer dan dibaca pada meniskus bawah. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada beker gelas, gelas ukur, sampel urin, dan urinometer termometer. Prosedurnya dimasukkan sampel urin ke dalam gelas ukur sebanyak kurang lebih 40-50 ml, kemudian dimasukkan urinometer, kemudian dilepas sambil diputar dengan bebas terapung dan tidak menempel pada dinding gelas ukur. Kemudian dibaca hasil pada tangkai urinometer setinggi meniskus bawah. Boleh di next. Berikut merupakan tabel dari klasifikasi gravitasi spesifik yang tidak normal. Dapat dilihat pada slide berikut. Boleh di next. Yang kelima yaitu kekeruhan urin. Kekeruhan sampel urin diukur secara subjektif dan dilaporkan sebagai jernih, sedikit keruh, buram, atau flokulan. Biasanya urin segar itu jernih atau sangat sedikit keruh. Kekeruhan berlebih ini terjadi karena adanya partikel tersuspensi di dalam urin. Kekeruhan urin dapat terlihat pada kondisi patologis seperti adanya sel darah putih, sel darah merah, kehadiran bakteri, kehadiran ragi, kristal tidak normal, dan cairan limfa dan lipid. Kemudian kekeruhan urin yang terlihat pada kondisi non-patologis seperti dengan adanya sel epitel squamosa, kehadiran lendir, adanya spermatozoa, fosfat, urat, dan karbonat amorf, kasus media kontras, dan kasus pencemaran tinja. Boleh di next. Selanjutnya ada pemeriksaan kekeruhan atau kejernihan urin. Tujuannya untuk mengetahui kejernihan urin, prinsipnya kejernihan urin diuji pada keseluruhan tabung dengan cahaya pantul tanpa latar belakang putih pada sikap serong. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada beker gelas, sampel urin, dan tabung reaksi. Prosedurnya dimasukkan urin 3/4 tabung penuh ke dalam tabung reaksi, kemudian dimiringkan tabung reaksi hingga membentuk sudut 60 derajat, dan kejernihan urin diuji pada keseluruhan tabung dengan cahaya pantul tanpa latar belakang putih pada sikap serong. Adapun nilai normalnya yaitu urinnya jernih. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada gangguan dan pencegahan yang dapat terjadi pada pemeriksaan urin. Gangguannya yang pertama ada sampel urin tidak didinginkan sebelum pengujian. Kemudian urin yang terkontaminasi dengan disinfektan. Kemudian tidak tepat penyimpanan dengan paparan udara atau cahaya. Urin sangat berpigmen dan kebocoran reagen kimia dari suatu tes ke tes lainnya. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu urin harus dijadikan serba sama sebelum diperiksa, yaitu dicampur dengan baik sampai sedimen terbagi rata. Kemudian botol atau wadah penyimpanan urin harus ditutup dengan kuat atau rapat. Jangan taruh wadah terpapar dengan sinar matahari. Hilangkan kelebihan urin yang melekat pada alat tes dengan menyentuhkan ke pinggir wadah urin. Dan yang terakhir, jangan pegang bagian dari alat tes yang mengandung reagen dengan jari. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada chemical analysis.
Chemical analysis, yaitu analisis kimiawi urin, adalah jenis analisis pada tes urin yang bertujuan untuk mendeteksi zat-zat kimia apa saja yang ada di dalam urin beserta kadarnya. Salah satu cara yang paling cepat dan mudah untuk mengetahui zat kimia yang terdapat di dalam urin adalah melalui tes strip. Pada tes ini, petugas laboratorium akan mencelupkan strip khususnya ke dalam urin untuk mengecek kandungan zat kimia yang ingin diketahui. Kelebihan dari tes strip ini adalah mudah dilakukan, cepat, dan terjangkau. Akan tetapi, tes strip ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak terlalu akurat, informasi yang diberikan terbatas, dan hasil yang sangat dipengaruhi oleh waktu pencelupan strip ke dalam urin. Analisis kimiawi menggunakan tes strip ini hanya memberikan informasi mengenai ada tidaknya kandungan kimia tertentu di dalam urin dan apakah kadarnya sudah tidak normal. Karakter kimiawi urin yang diamati pada chemical analysis yaitu yang pertama pH urin, yang kedua glukos urin, dan yang ketiga protein urin. Yang pertama, pH urin. Penetapan pH diperlukan pada gangguan keseimbangan asam basa karena dapat memberikan kesan tentang keadaan dalam badan. pH urin normal berkisar antara 4,5 sampai 8. Selain itu, penetapan pH pada infeksi saluran kemih dapat memberikan petunjuk ke arah etiologi. Pada infeksi oleh Escherichia coli biasanya urin bereaksi asam, sedangkan pada infeksi dengan kuman Proteus yang dapat merombak ureum menjadi amoniak akan menyebabkan urin bersifat basa. Berikut adalah pH color chart yang bisa dilihat. Selanjutnya, tes didasarkan pada prinsip indikator ganda yang memberikan rentang warna yang luas yang mencakup seluruh rentang pH urin. Warna berkisar dari orange ke kuning dan hijau ke biru. Keterbatasan pada pemeriksaan pH urin, yaitu pertumbuhan bakteri yang berlebih dalam spesimen, dapat menyebabkan perubahan basa yang nyata, yaitu pH lebih dari 8, karena konversi urea menjadi amonia. Selanjutnya, pemeriksaan pH urin memiliki tujuan, yaitu melihat tingkat keasaman dalam urin. Dengan prinsip berdasarkan perubahan warna pada pH strip, maka warna yang terjadi dibandingkan secara visual pada standar warna pH strip. Alat bahan yang digunakan yaitu indikator universal dan gelas ukur. Efek runover pada pemeriksaan ini yaitu dari PET protein pada PET indikator pH, terlalu banyak urin pada strip dapat menyebabkan pH rendah karena buffer asam dari protein akan mengalir ke atas area pH yang menurunkannya. Selanjutnya prosedurnya yaitu masukkan kertas indikator universal ke dalam urin dalam gelas ukur, lalu amati perubahan warnanya, cocokkan perubahan warna dengan standar pH, dan menentukan berapakah pH dan apa artinya. Selanjutnya, kesalahan yang dapat terjadi pada pemeriksaan pH urin, yaitu yang pertama, jika spesimen dibiarkan terlalu lama, urin dapat menjadi basa atau pH lebih dari 7 sebagai akibat dari bakteri pengurai urea. pH tersebut kemudian diagnostik tak berarti. Yang kedua, dipengaruhi makanan, protein hewani menyebabkan urin asam. Sebuah diet vegetarian untuk alkalisasi kuat, status metabolik, berbagai penyakit, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu glukos urin. Tes glukos urin adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukos dalam urin. Indikasi pemeriksaan ini adalah sebagai tes saring untuk penyakit diabetes mellitus. Pengukuran glukos dalam urin menggambarkan kadar glukosa secara tidak langsung. Selain itu juga dapat membedakan normolikemia atau hipoglikemia. Pemeriksaan berikut dapat dipakai untuk memantau glukosuria penderita diabetes mellitus.
gangguan endokrin seperti akromegali, sindrom Cushing, dan hiperadrenokortisme. Dengan uji reduksi seperti Benedict, dengan cara mereduksi mungkin didapati hasil positif palsu pada urin yang mengandung bahan reduktor, seperti selain glukosa, seperti galaktosa, fruktosa, laktosa, pentosa, formalin, glukoronat, dan obat-obatan seperti streptomycin, salisilat, vitamin C, dan uji enzimatik berupa cari celup. Cara enzimatik lebih sensitif dibandingkan dengan cara mereduksi. Cara enzimatik dapat mendeteksi kadar glukosa urin sampai 100 mg per desiliter, sedangkan pada cara reduksi hanya sampai 250 mg per desiliter. Keterbatasan pada pemeriksaan glukosa urin yaitu yang pertama, keton mengurangi sensitivitas tes. Yang kedua, kadar keton yang cukup tinggi yaitu 40 mg per desiliter dapat menyebabkan negatif palsu untuk spesimen yang mengandung sejumlah kecil glukosa yaitu dari 75 sampai 125 mg per desiliter. Yang ketiga, hanya dapat mengukur glukosa dan bukan gula lainnya seperti laktosa, galaktosa, fruktosa, dan zat reduksi. Dan yang keempat yaitu kadar glukosa yang rendah mungkin tidak terdeteksi pada pemeriksaan glukosa urin. Pemeriksaan glukosa urin memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui perbedaan kadar glukosa urin berdasarkan prinsip glukosa dalam urin akan mendeteksi cuprisulfat menjadi cuprosulfat yang terlihat dengan perubahan warna dari larutan Benedict dengan menggunakan alat bahan yaitu larutan Benedict, pembakar Bunsen, dan tabung reaksi. Prosedur yang dilakukan pada tes ini yaitu isi tabung reaksi dengan 2 ml urin. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes larutan Benedict atau larutan Vehling A atau Vehling B dan dipanaskan dengan lampu spiritus. Interpretasi pada tes ini yaitu cairan tetap biru, jernih, hijau, atau sedikit keruh. Pada positif 1 yaitu hijau kekuningan yaitu menandai kadar glukosa 0,5 sampai 1 gram persen. Pada positif 2 yaitu kuning kehijauan menandai kadar glukosa 1 sampai 1,5 gram persen. Pada positif 3 warna kuning yaitu dengan kadar glukosa 1,5 sampai 2,5 gram persen, dan pada positif 4 yaitu jingga atau merah dengan kadar glukosa 2,5 sampai 4,5 gram persen. Kesalahan yang terjadi pada pemeriksaan glukosa urin yaitu sumber kesalahan negatif palsu karena adanya vitamin C dan obat. Positif palsu pada penampung yang terkontaminasi deterjen atau residu peroksida. Selanjutnya ada pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein dalam urin ini bertujuan untuk mengetahui kompilasi adanya preeklamsia pada ibu hamil yang seringkali menyebabkan masalah dalam kehamilan maupun persalinan dan terkadang menyebabkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi bila tidak segera diantisipasi. Tes didasarkan pada kesalahan protein pada prinsip indikator. Pada pH konstan, perkembangan warna hijau atau apapun disebabkan oleh perkembangan protein. Rentang warna dari kuning untuk negatif hingga hijau kuning. Dan hijau sampai hijau biru untuk reaksi positif. Normalnya pada setiap manusia yang sehat kurang lebih sekitar 150 mg protein dikeluarkan ke dalam urin setiap harinya. Jika terdapat lebih dari 150 mg per hari, maka disebut sebagai proteinuria. Kadar normal yang diukur dalam protein urin sewaktu yaitu kurang dari 10 mg per desiliter. Protein dalam urin bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti yang pertama,
Penyebab fungsional yaitu aktivitas otot yang parah, kehamilan, demam, hipertensi, proteinuria orostatik. Yang kedua, pada ginjal dan pasca ginjal dengan penyebab glomerulus nephritis, sindrom nefrotik, tumor atau infeksi ginjal, sistitis, uretitis, atau prostatitis. Dan yang ketiga yaitu aplikasi klinis untuk mendiagnosisnya yaitu proteinuria atau protein dalam urin dan sindrom nefrotik. Batasan dalam pemeriksaan protein urin yaitu urin yang terlihat berdarah dapat menyebabkan hasil yang salah karena tes sangat bergantung pada pH urin. Urin yang sangat basah dapat memberikan hasil positif palsu. Sel-sel yang tersuspensi dalam urin normal dapat menghasilkan estimasi protein yang salah. Dalam kasus seperti ini, pengujian harus diulang dan dengan sentrifugasi urin. Jauh lebih sensitif terhadap albumin daripada protein lainnya seperti globumin dan protein Benz-John. Pemeriksaan protein urin dengan metode Bank, yaitu dengan tujuan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin secara kualitatif berdasarkan prinsip sifat protein jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi. Dengan alat bahan yang pertama, sampel urin, tabung reaksi, penjepit tabung, reagen bank, pembakar spiritus atau lampu spiritus, Baker glass, gelas ukur, dan asam asetat 6%. Prosedur yang dilakukan yaitu masukkan sampel urin ke dalam beker glass. Ukurlah dengan gelas ukur sebanyak 5 ml urin, masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 tetes reagen bank, dan dipanaskan mendidih selama 30 detik. Interpretasi yang terjadi pada metode Bank ini yaitu jika tetap keruh berarti protein positif, jika kekeruhan hilang disertai gelembung gas berarti ada unsur karbonat, dan jika kekeruhan hilang tanpa disertai gelembung gas berarti unsur fosfat. Nilai normalnya yaitu negatif jika tidak terjadi kekeruhan. Pemeriksaan protein urin dengan metode EWIS dengan tujuan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin secara semi-kuantitatif. Berdasarkan prinsip protein dalam urin akan dipresipitatkan oleh asam sulfosalisil 20% tanpa pemanasan dan kekeruhan yang terjadi dinilai secara kuantitatif. Dengan alat bahan yaitu sampel urin, beker glass, gelas ukur, tabung reaksi, asam sulfosalisil 20%, pembakar spiritus atau lampu spiritus. Prosedur yang dilakukan yaitu memasukkan sampel urin ke dalam beker gelas, lalu diukur dengan gelas ukur sebanyak 2 ml urin, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1 atau tabung tes, dan tabung reaksi 2 atau tabung kontrol yang masing-masing 2 ml. Selanjutnya ditambahkan 8 tetes asam sulfosalisil 20% pada tabung 1, kemudian dihomogenkan. Lalu bandingkan tabung reaksi 1 dengan tabung reaksi 2. Interpretasi pada pemeriksaan EWIS ini yaitu negatif jika tidak terjadi kekeruhan, positif 1 kekeruhan ringan tanpa butir-butir dengan kadar protein 0,01% sampai 0,05%. Positif 2 menandakan kekeruhan berbutir-butir yaitu kadar protein 0,5% sampai 0,2%. Positif 3 yaitu kekeruhan berkeping-keping menentukan kadar protein 0,2 sampai 0,5%, dan positif 4 yaitu kekeruhan berkeping besar dan bergumpal dengan kadar protein lebih dari 0,5%. Nilai normalnya yaitu positif jika tidak terjadi kekeruhan. Pemeriksaan protein urin dengan metode asam asetat dengan tujuan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin secara semi-kuantitatif. Berdasarkan prinsip yaitu sifat protein jika dipanaskan pada titik isoelektrik akan terjadi denaturasi yang diikuti koagulasi.
dengan alat bahan yaitu sampel urin, tabung reaksi, penjepit tabung, pembakar spiritus atau lampu spiritus, beker gelas, dan asam asetat 6%. Prosedur yang dilakukan yaitu memasukkan sampel urin ke dalam beker gelas, lalu masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2-3 tabung. Pegang tabung reaksi pada bagian bawah menggunakan penjepit tabung, lalu dipanaskan urin pada lapisan atas sampai mendidih selama 30 detik, dan dibaca kekeruhan lapisan atas, dan dibandingkan dengan lapisan bawah yang tidak dipanasi. Interpretasi pada metode ini yaitu negatif jika tidak terjadi kekeruhan, positif 1 jika terjadi kekeruhan ringan tanpa butir-butir dengan kadar protein 0,1% sampai 0,5%. Positif 2 yaitu kekeruhan berbutir-butir, kadar protein 0,05% sampai 0,2%. Positif 3 yaitu kekeruhan berkeping-keping, kadar protein 0,2% sampai 0,5%. Dan positif 4, kekeruhan berkeping besar dan bergumpal, yaitu kadar protein lebih dari 0,5%. Nilai normalnya yaitu negatif jika tidak terjadi kekeruhan. Kesalahan pada pengujian protein urin yaitu hasil positif palsu yang diperoleh berdasarkan kondisi tersebut. Yang pertama, infus polyvinyl pyrrolidone atau pengganti darah. Yang kedua, kehadiran residu disinfektan mengandung amonium kuartener kelompok atau chlorhexidin dalam urin wadah. Dan yang terakhir yaitu obat penazopiridin. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.